Selamat pagi dan shalom. Kita kembali bersama dengan saya Pendeta Ponco di dalam perenungan firman Tuhan di hari Senin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh mengenal-Mu di dalam Yesus Kristus sebagai Allah Bapa yang baik. Kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam Yesus, dan kami dipelihara sedemikian rupa menjadi anak-anak-Mu yang jatuh bangun, tetapi dalam anugerah-Mu kami terus dikuatkan untuk melangkah dalam jalan yang benar. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kekuatan Tuhan. Terima kasih, mohon berkat-Mu untuk firman yang hendak kami baca hari ini. Kami sambut dengan penuh rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Galatia 4 ayat 6 mengatakan, karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata Bapa bisa memunculkan berbagai gambaran yang berbeda bagi setiap orang. Bagi sebagian dari kita itu mungkin menggambarkan kasih, tawa, hormat, dan penerimaan. Namun bagi yang lain, kata Bapa mungkin membawa ingatan akan ketakutan, penolakan, atau kekecewaan. Pengalaman pribadi dengan ayah duniawi kita bisa sangat beragam. Dan sayangnya seringkali pengalaman tersebut mempengaruhi pandangan kita tentang Bapa Surgawi. Namun penting untuk tidak memahami Bapa Surgawi hanya dari pengalaman duniawi kita. Firman Tuhan memberikan kita gambaran yang sejati tentang Bapa Surgawi. Alkitab mengajarkan kita bahwa Bapa kita di surga adalah teladan kasih dan kebaikan yang sejati. Mari kita lihat beberapa aspek kasih dan kepedulian Bapa Surgawi kita. Yang pertama, pengorbanan yang tak ternilai. Bapa kita bersedia membayar berapapun harganya untuk menyelamatkan kita. Roma 8 ayat 32 menyatakan bahwa Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Lalu yang kedua, pemenuhan kebutuhan. Bapa kita selalu siap memenuhi kebutuhan kita. Lukas 11 ayat 11 sampai dengan 13 menggambarkan bagaimana Bapa Surgawi memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Lalu yang ketiga, disiplin dalam kasih. Bapa kita mengasihi kita dengan disiplin untuk membawa kita kepada kedewasaan. Amsal 3 ayat 11 sampai 12, Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 10 mengajarkan bahwa disiplin adalah bukti kasih Bapa kepada kita. Kemudian yang keempat, kasih yang tak bersyarat. Bahkan ketika kita memberontak dan menolak kasih-Nya, Bapa kita tetap mengasihi kita tanpa syarat. Luar biasa bukan? Roma 5 ayat 8 menyatakan bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Lalu yang terakhir tidak berarti hanya sampai di situ kasih Bapa. Yang terakhir di sini adalah sebagai ahli waris. Kita sebagai ahli waris dan rumah kita berada di surga. Bapa kita telah menjadikan kita ahli warisnya dan menyediakan rumah di surga bagi kita. Bapak Ibu Saudara bisa membaca Roma 8 15 sampai dengan 17. Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi beberapa dari kita gambaran Bapa yang penuh kasih seperti ini belum menjadi pengalaman nyata. Mungkin kita masih terjebak dalam luka dan kekecewaan dari hubungan kita dengan ayah atau Bapa duniawi kita. Namun Bapak Ibu Saudara, marilah kita tidak membiarkan pengalaman duniawi kita mengaburkan gambaran kasih Bapa Surgawi. Allah mengundang kita untuk menerima penghiburan dan kekuatan darinya sebagai Bapa kita. Dia telah mengangkat kita sebagai anak-anaknya dan ingin mengasihi kita dengan cara yang belum pernah kita alami sebelumnya. Mari kita membuka hati kita kepadanya dan menerima kasih-Nya yang sempurna. Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih kalau kami dapat menyebut-Mu sebagai Bapa. Siapakah kami? Tapi kami telah menjadi anak-anak-Mu di dalam Yesus. Kami tidak mau dikaburkan dengan pengalaman kami tentang Bapa duniawi yang seringkali dan mungkin saja kami hari ini merasakan perlakuan yang tidak sesempurna itu. Tapi kami mau melihat Bapa surgawi yang digambarkan Alkitab dan telah terbukti menyatakan begitu banyak kebaikan dalam kehidupan kami sehingga kami tidak pernah meragukan kasih dan kebaikan Bapa dalam hidup kami. Terlebih melalui Yesus Kristus kami diangkat sebagai anak-anak dan kami mendapatkan keselamatan. Kami menjadi ahli waris. Kami memiliki kepastian akan masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih. Hibur kuatkan kami di tengah pengalaman hidup yang buruk ini. Karena kami melihat Bapa surgawi yang baik itu yang sudah menyelamatkan kami dan memberkati kami sampai hari ini. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini ketika kami melakukan aktivitas kehidupan. Kami tahu kami dalam penyertaan Bapa surgawi yang baik dan menyediakan semua hal yang baik demi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.